Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara bentuk kesempurnaan syariat Islam, yaitu Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan dan kesucian. Yang ini sangat berguna baik untuk pribadi dan juga sosial bermasyarakat. Dan di antara kesempurnaan ajarannya yaitu Islam menjelaskan tentang tata cara menyucikan pakaian dan badan dari najis dan kotoran. Tak hanya itu, Islam pun juga mengajarkan kepada umatnya untuk menyucikan beberapa benda lainnya dari najis dan kotoran, seperti tanah, mentega, dan lain sebagainya. Dan di antara benda lainnya yang harus diperhatikan untuk dicuci dan dibersihkan yaitu yang pertama adalah cara menyucikan tanah. Pendengar, tanah yang kita pijak terkadang ada saja kotoran atau najis yang mengenainya. Atau juga tanpa sengaja dan tanpa kita ketahui, tiba-tiba saja kotoran dan najis tersebut menimpa tanah yang ada di halaman rumah kita, masjid, atau tempat-tempat lainnya. Nah, jika hal ini tidak diperhatikan dengan seksama, bisa jadi kita menginjak kotoran tersebut atau tanah yang najis tersebut mengenai tubuh dan pakaian kita, lalu kita melaksanakan sholat dalam kondisi terkena najis tersebut. Sehingga sholat kita pun tidak sah. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana cara mensucikan tanah. Di antara caranya itu dengan cara menyiramkan air di atasnya. Mengenai hal ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, yang artinya seorang Arab Badui atau pedalaman berdiri lalu kencing dalam masjid. Para sahabat bangkit untuk menegurnya. Melihat hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma aw dhanuban min ma fa innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin." Yang artinya, biarkanlah dia, siramlah kencingnya itu dengan satu timba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mendatangkan kesulitan. Tanah yang terkena najis juga bisa menjadi suci dengan sendirinya jika sudah kering. Demikian juga benda-benda yang berada di sekelilingnya, seperti pohon dan bangunan. Berkaitan dengan hal ini pula, Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari seorang sahabat mulia Abu Qilabah radhiyallahu anhu berkata, "Jafaful ardi tuhuruha," yang artinya keringnya tanah menjadikannya suci. Demikian juga berkaitan dengan hal ini, sahabat wanita mulia dan istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Zakatul ardi yabsuha," yang artinya tanah yang terkena najis akan menjadi suci bila sudah kering. Hal ini berlaku jika benda najisnya berupa cairan. Tetapi jika benda najis yang mengenainya telah membeku dan membekas, maka cara untuk menyucikannya yaitu dengan membuang najis yang menempel padanya. Pendengar yang budiman, kemudian yang kedua yaitu cara membersihkan mentega dan sejenisnya. Mentega dan yang sejenisnya apabila terkena kotoran dan benda najis, maka Islam juga memberikan bimbingan untuk membersihkan dan mensucikannya. Berkaitan dengan hal ini, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai tikus yang terjatuh ke dalam mentega. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum." Artinya, buanglah tikus itu dan bagian yang berada di sekitarnya. Setelah itu, makanlah mentega itu. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, menurut Ibnu Abdul Bar rahimahullah,
Para ulama sepakat bahwa apabila bangkai masuk ke dalam makanan yang beku, maka buanglah bangkai itu dan yang di sekitarnya. Dengan kata lain, seluruh benda yang tersentuh bangkai wajib dibuang bersamaan dengan bangkai yang menyentuhnya. Jika bangkai masuk ke dalam makanan yang cair, para ulama berbeda pendapat mengenai cara menyucikannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila bangkai tersebut jatuh dan masuk ke dalam benda cair, maka semuanya menjadi najis. Tapi Az-Zuhri dan Al-Auza'i mengemukakan pendapat yang berlainan dengan kebanyakan ulama tersebut, yaitu setiap benda cair memiliki hukum yang sama dengan air. Ia tetap suci selama tidak berubah oleh sesuatu yang najis. Pendapat inilah yang kuat yang dipegang oleh sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Pendengar yang budiman, kemudian selanjutnya yaitu cara menyucikan kulit bangkai. Kulit bangkai, baik bagian luar maupun dalam, dapat disucikan dengan cara menyamaknya. Hal ini berdasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Yang artinya, jika kulit bangkai telah disamak, maka ia menjadi suci. Jadi, cara menyucikan kulit bangkai yaitu dengan menyamaknya. Kemudian yang lainnya yaitu cara menyucikan cermin dan sejenisnya. Pendengar yang budiman, cara menyucikan cermin, pisau, pedang, kuku, tulang, kaca, bejana yang mengkilat, dan setiap kepingan yang licin, yaitu dengan cara mengusapnya, sehingga bekas najis yang menempel padanya hilang. Dulu, para sahabat Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sambil membawa pedang yang terkena darah dalam peperangan. Mereka mengusap mata pedang yang dibawanya, dan cara seperti ini mereka anggap sudah cukup untuk menyucikannya. Penjelasan ini sebagaimana terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah. Demikianlah pendengar pembahasan tentang tata cara membersihkan beberapa benda yang terkena najis. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.